Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini sama gue Ricky di channel YouTube Kojai Garage. Nah, apa sih Kojai Garage? Mungkin buat kalian yang pertama kali nonton video ini, Kojai Garage itu adalah workshop motor custom. Jadi di Kojai Garage ini selalu membahasnya motor-motor custom, dan kalian bisa juga mewujudkan motor custom kalian itu di Kojai Garage. Contohnya apa aja sih motor custom tuh? Ada cafe racernya, ada bobber, ada scrambler, ada chopper, dan berbagai macam motor-motor unik yang memang nggak ada di pasaran. Otomatis kalau kalian punya motor custom, kalian pasti bakalan jadi bahan perhatian dan juga kalian bakalan paling keren kayaknya. Nah, kali ini gue bakal bahas motor custom dengan genre bobber. Tapi basicnya dari motor naked. Memang motor custom harus dari motor naked bang? Enggak. Mau motor tua, motor naked, motor sport, motor Harley, apapun motornya yang ada mesinnya itu bisa kita custom di Kojai Garage. Dengan ada persyaratan adalah suratnya harus ada. Jadi kalian jangan pakai motor yang bodong. Kalau bodong nanti ditangkap polisi dengan pasal penadahan atau penggelapan sepeda motor gitu. Jadi kalau kalian mau custom motor, pastikan motor kalian itu bersurat dan juga legal. Oke, sekali lagi gue tekankan, motor kalian harus bersurat dan juga legal. Jadi kalian jangan sampai custom motor itu, nauzubillah ya, motornya itu bodong. Dan seperti motor ini adalah Z250 2014, yang mana motornya ini suratnya lengkap dong, pastinya, ya gak? Gimana sih bang cara ngecek surat lengkap apa enggak? Bisa kita cek di situs pemerintahan, itu ada namanya cek kendaraan. Bisa ada Sambara kalau di Jawa Barat, ada cek STNK dan lain-lainnya. Itu bisa kita cek secara online sekarang. Nah, motor ini itu basicnya naked, lalu dirubah oleh tim Kojai Garage sesuai request permintaan ownernya untuk dijadikan bobber. Sebelumnya dia belum punya gambaran, lalu dia minta masukan dari tim Kojai Garage, lalu kita arahkan untuk membuat bobber dengan genre semi sporters. Jadi nggak total banget jadi sporter gitu. Jadi dia masih punya ciri khas dari si Z250-nya di sektor apa? Mainframe, di rangka depan. Jadi masih dipertahankan. Lalu gimana sih kok bisa dia custom belum punya konsep? Bisa. Nanti kita desain konsepnya, lalu kita kasih ke customer, dan juga nanti customer bisa revisi di dalamnya. Ini pengen gini, pengen gini, pengen gitu. Nah, nanti dari setiap request dari customer, kita wujudkan dalam bentuk desain, lalu kita sama-sama wujudkan dalam bentuk nyatanya. Nah, mari kita kupas tuntas bentuk nyata dari hasil desain yang telah disepakati oleh tim Kojai Garage dan juga owner si Z250 ini. Detail-detail dari motor Z250 ini, diantaranya ada banyak banget detailnya. Sampai kalau mau dibahas rantainya aja, baut-bautnya, sampai ke bracket-bracketnya pun itu bisa dibahas. Tapi kita hanya membahas bagian-bagian yang memang signifikan di motor ini. Nah, kita bahas dari bagian frame ya, rangka. Tadi kan gue bahas bahwa motor ini masih mempertahankan bawaan dari pabriknya, yaitu rangkanya Z250 bagian depan atau main frame. Nah, kita pertahankan supaya dudukan mesinnya tidak berubah atau tidak mengubah sektor si Z250. Walaupun ownernya sendiri mau full custom, terserah Bang Kojai. Karena biar motornya cakep. Nah, beberapa kali kita udah sering banget bikin motor Sportster itu yang full custom. Ada di video-video sebelumnya. Itu ada dari GSX 150, itu full custom. CBR 250, itu kita bikin full custom. Bahkan Harley Davidson, kita bikin full custom. Tapi si Z250 ini kita coba challenge, kita pertahankan rangka
depannya, mainframe-nya, pemegang engine-nya atau mounting engine-nya itu masih pakai original, tapi bisa berubah motornya. Nah, rangkanya ini kita potong sampai bagian si mainframe aja. Lalu ke belakangnya kita build baru ya, atau kita kasih sentuhan sesuai dengan konsepnya. Jadi ini sebagian dari frame adalah custom. Lalu tidak kalah menariknya itu adalah bagian tangki. Tangki motornya custom dengan ukuran disesuaikan dengan ownernya yang tinggi. Kurang lebih tinggi badan ownernya itu 183 sampai 185 cm. Jadi ini agak susah nih. Karena basicnya Z250 itu mesinnya inline. Kalau kita pengen jadi kayak 40H, tangkinya kecil, gitu nanti pas dipakai sama orangnya jadinya kecil. Tapi Harley kok pakai tangki kecil bagus bang, mesinnya gede, ya. Mesin dia gede, jadi pakai tangki kecil. Emang begitu dah, hukumnya begitu. Kalau mesinnya kecil, ya agak digedein tangkinya supaya tetap motor terlihat gede. Jangan kita ngeyel, udah bang samain aja, ya mati bro kalau dinaikin. Bukan mati motornya nggak hidup, tapi nggak balance lah, nggak keren gitu. Itu sih pandangan pribadi gue ya. Itu idealismenya Kojai gitu. Lalu juga sektor jok motor ini juga custom. Dan gak kalah menariknya itu side bodinya atau bodi kanan kirinya itu kita full handmade pakai plat ya, atau pakai galvanis, kadang kita pakai plat. Ada request pakai aluminium juga bisa, tapi ya pasti itu menyesuaikan dari budget customernya masing-masing. Lalu untuk spakbor depan belakangnya juga sama, kita lakukan handmade. Jadi frame handmade, tangki handmade, jok handmade, side cover handmade, spakbor handmade. Lalu tidak kalah menarik itu bracket headlamp, kita juga handmade, bracket spakbor, kita handmade. Itu ada namanya engine guard, itu sebutnya skid plate ya. Skid plate-nya itu handmade. Lalu ada lagi namanya tuh bracket untuk si penampungan radiator, itu juga handmade. Jadi ya motor custom itu baiknya 80%-nya itu atau 70% deh itu handmade ya. Kalau yang biasa kita bahas tuh di video-video sebelumnya itu sampai 90% bro handmade-nya bro. Gitu. Karena memang disitulah nyawa motor custom. Tapi kali ini kita menyesuaikan dengan request customer dan juga dengan posturnya customer kayak gitu. Headlamp kita menggunakan headlamp daymaker yang kita kasih cover. Cover headlampnya ini juga handmade ya. Lalu speedometernya kita menggunakan speedometer babon, itu universal, digital, yang di dalamnya itu lengkap banget. Untuk stangnya kita menggunakan stang Pro Trapper. Kenapa Pro Trapper? Karena dia besar, gagah, dan juga elegan ya menurut kita itu elegan. Lalu untuk hand gripnya kita menggunakan hand grip Bidwell. Lalu untuk master remnya sendiri, master remnya itu kita menggunakan master rem RCB dan juga handle couplingnya itu kita menggunakan RCB. Lalu untuk sektor lainnya itu seperti spionnya kita menggunakan spion Rizoma. Kenapa pakai Rizoma? Karena Rizoma itu ya bagus ya, lensanya juga biru, akhirnya membias untuk ketika dia kena lampu-lampu yang menyilaukan si pengendaranya atau bikernya. Lalu untuk sektor kaki-kaki ya, sektor kaki-kaki itu kita menggunakan velg depan belakang itu kita menggunakan ukuran depan ring 19, belakang ring 16. Ring 16-nya kita menggunakan DFT, ring 19 depannya kita menggunakan velg Rossi. Jadi ini memang kombinasi dua velg yang berbeda. Memang begitu standarnya cruiser bobber atau bobber sporter atau bobber apapun itu dia American style ya. Itu belakangnya lebih pendek daripada yang depan. Lalu apa yang menarik dari ban dan belakangnya ini, depan belakang, itu adalah kita menggunakan jari-jari yang nggak terlihat. Jari-jarinya kita kasih cover dari plat juga. Ini handmade bro. Jadi dop, sebutnya orang bilangnya dop. Nah untuk tromol belakangnya itu kita menggunakan tromol dari velg orinya yang kita bubut, yang mana supaya untuk dis belakang dan juga gear belakangnya itu sesuai dengan orinya, supaya pengeremannya bagus dan juga untuk rasio gearnya juga masih bagus. Dan nanti ke depannya ketika maintenance pengen ganti disnya udah habis tipis atau gearnya udah mulai minta diganti, itu tinggal sama dengan produk ori dari Z250. Lalu untuk tromol depan kita menggunakan tromol Yamaha Scorpio. Kenapa? Karena tromol depan Ninja itu atau Z250 kalau dibubut itu jadinya kecil, lubang-lubangnya susah untuk masukkan jari-jari. Akhirnya kita menggunakan tromol Yamaha Scorpio. Disc brake depan juga menggunakan disc brake Yamaha Scorpio. Lalu untuk swing armnya sendiri ini kita lakukan handmade supaya dia muat dengan ban yang besar. Nah, ban besar itu ukuran berapa? Karena velg belakangnya ring 16 dengan lebar 4,5 inci, maka bannya itu kita menggunakan ban 150/80 dengan merek Sinco
Shinko 777. Ah, itu dia menggunakan Shinko yang memang biasa dipakai oleh Harley. Lalu untuk ban depannya juga sama, pakai Shinko 777 yang mana itu biasa juga dipakai oleh Harley dengan ukuran ring 19. Bannya itu 120 ya. Jadi compare-nya itu dia lebih tinggi depan. Lalu untuk sektor mesin, ini masih mesin bawaannya, original pabriknya yang hanya kita tune up supaya performa dari mesin ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Ada beberapa part-part di mesin yang kita perbaharui, misalnya kita ganti sensor TPS, kita ganti oli, kita setting bagian klepnya dan lain sebagainya supaya performa dari motor ini menjadi lebih baik daripada performa sebelumnya. Bukan berarti kita ngutak-ngatik mesin ya, enggak. Kita hanya cek mana yang harus perlu kita perbaiki atau upgrade lah, atau dikasih peremajaan. Karena dari 2014 ke 2021 ini motor ini sudah melalui banyak pastinya jalan ya, udah jalan, itu rodanya berputar, mesinnya bergerak, pasti butuh namanya peremajaan. Lalu untuk sektor lampu sen depan ini kita menggunakan sen jalu ya sebutnya, jadi adanya di ujung stang. Itu bagus, jadi elegan juga ya, asik lah dilihatnya. Lalu untuk stop lamp belakang kita menggunakan stop lamp 3 in 1. Jadi dia tuh terdiri dari ada stop lamp, ada lampu sennya juga. Lalu juga sen belakang kita menggunakan sen LED. Dan jok belakang ini itu bisa ke knockdown tadinya, tapi akhirnya kita buat nyambung. Kenapa? Ternyata request dari customernya dibuat nyambung. Tapi kalau kalian pengen ke knockdown bisa juga. Jadi model-model bobber gini tuh bisa dibikin 1 jok, 2 jok, atau pisah. Nah itu juga bisa. Jadi kalian suka yang mana? Kalian tipe yang seperti apa? Gitu. Itulah motor custom. Bisa mewujudkan request dari apa yang kalian inginkan dituangkan dalam bentuk asli, dari belum punya bayangan, kita desain lalu kita wujudkan dalam bentuk asli. Seperti apa sih posisi riding nih dari motor ini? Kita lihat aja yuk posisi ridingnya. Nah, begitu tuh posisi ridingnya. Ada yang kelupaan tadi yaitu shock breaker belakang ya. Shock breaker belakang dari motor ini kita menggunakan ukuran 340 ya, aftermarket. Jadi disesuaikan, bisa di setel dengan berat badan dari pengendaranya sendiri. Pengen setelan hard atau soft. Jadi tinggal di setel aja. Jadi
zaman sekarang tuh part-part motor tuh udah bener-bener bisa di style-style gitu. Bahkan ada lampu-lampu yang RGB. Lampunya bisa warna biru, warna hijau, warna kuning, itu bisa sekarang LED. Sekarang tuh wah, luar biasa. Jadi banyak banget varian-varian buat kalian yang mau custom motor. Nah, bagaimana sih Bang cara custom motor seperti customer ini ke Kojek Garage? Bisa ada dua pilihan. Kalian punya motor sendiri, sok atuh mangga kita diskusikan. Atau kalian belum punya motornya, tapi kalian sudah punya konsep. Ayo, mari kita wujudkan juga. Caranya gimana? Kalian bisa WhatsApp admin, ada di deskripsi untuk nomor WhatsApp-nya. Lalu kalian bisa follow Instagram @kojaigarage, Kojai Garage. Nah, di situ kalian bisa lihat banyak motor-motor yang udah digarap oleh tim Kojai Garage. Atau kalian bisa datang langsung ke workshop kami, yaitu di Google Maps-nya Kojai House dan Garage. Jadi kalian nggak usah sungkan. Untuk perkara budget kita bisa diskusikan. Yang pastinya kalau pengen yang ekstrim, 90% handmade, itu butuh budget yang lumayan. Menguras kantong lah ya. Tapi kalau yang Bang nggak banyak ngerubah, tapi tetap Kojek Garage punya standarnya gitu. Standar Kojek Garage adalah merubah bentuk yang semula gitu kan. Kalian tahu Z250 kan? Nah, jadilah kayak gini. Nah, ini kan ngerubah banget gitu. Tapi masih juga mempertahankan beberapa bagian dari motor tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada salah kata, mohon maaf, bisa juga di komen ya. Terima maaf saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.